Saudara, kita perlu mempertanyakan dua pertanyaan. Satu, kenapa keluarga itu satu-satunya lembaga yang sangat-sangat dibenci oleh iblis? Saya ulangi lagi, saudara. Pertanyaan ini penting. Kalau saudara sempat mempertanyakan, maka hari ini saudara akan ketemu jawaban. Di antara semua lembaga di dunia ini, ada banyak lembaga di dunia ini, kecil, besar, dan sebagainya. Tapi satu saja yang iblis paling tidak suka adalah lembaga keluarga. Siapa yang hari ini mendengar sebuah pernyataan dari sebuah kelompok dan itu mendunia kelompok ini, mereka berkata, aneh kalau ada dua orang bisa hidup bersama lebih dari 20 tahun, itu aneh. Dan kelompok ini sedang mengajarkan kepada dunia, enggak seperti itu seharusnya. Harusnya kita tuh ganti-ganti supaya enggak bosan. Saudara, gerakan ini baru muncul tahun 2009 yang lalu. Dan mereka menemukan alasan-alasan yang memang sangat masuk akal. Pasti kamu akan bosan kalau kumpul terus dengan orang yang sama lebih dari 20 tahun. Sungguh, waktu saya mengikuti kelompok mereka, saya itu logika ini, saya setuju. Mereka bisa menemukan begitu banyak fakta, saudara. Nggak mungkin. Dan mereka tunjukkan. Ingat itu. Jadi mengapa keluarga adalah satu-satunya lembaga yang sangat-sangat dimusuhi oleh iblis untuk dihancurkan? Kita harus tahu. Nomor 2, pertanyaannya, mengapa harus ada pernikahan? Kalau hari-hari terakhir ini kita melihat, saudara, kerusakan pernikahan gila betul. Nah, lebih celakanya lagi, kalangan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat juga dihancurkan, ya atau tidak, saudara? Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu, untuk apa ada pernikahan? Saudara, sampai tahun 80-an awal, kalau saudara umurnya antara 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, pasti akan mengerti yang saya sebutkan. Karena saya tahun 80-an awal itu masih mendengar begini pernyataan orang-orang yang bukan Kristen, yang di luar kita. Kalau mereka ngomong soal perkawinan, ini istilah yang luar biasa. Sesama mereka ngomong begini, hei, kalau kamu ingin mau kawin dan tidak ingin menikah, kawinlah secara Kristen. Ngerti pernyataan itu? Ternyata dunia ini sangat mengenal satu-satunya pernikahan yang tidak bisa cerai itu Kristen. Itu sampai awal 80-an. Itu mereka yang bukan Kristen. Tetapi sekarang mereka nggak bisa berkata itu lagi, karena begitu banyak perceraian di antara kita. Saudara, Maleakhi 2:16. Ada ayat-ayat yang saya sebut tidak perlu dibaca, tapi saudara catat ya karena waktu. Ada begitu banyak. Saya kagum. Papa di surga, saudara, kalau tanya isi Alkitab, 80 sekian % isi Alkitab itu soal pernikahan. Oke, bagus, ada PowerPoint-nya, silakan. Ya. Bayangkan 80 sekian % isi Alkitab itu tentang keluarga. Maka itu saya sedih kalau melihat banyak gereja zaman sekarang khotbahnya perpuluhan terus. Padahal tentang keluarga begitu banyak. Seharusnya gereja mengkhotbahkan keluarga lebih daripada apapun juga. Nah, lihat ayat ini. Di antara, sejak ditemukannya mesin cetak oleh seorang saudara kita, anak Tuhan dari Jerman, namanya Johann Gutenberg. Itu ditemukan pada awal abad yang ke-16. Dia pernah pertama kali menemukan. Dia seorang hamba Tuhan. Suatu hari dia berdoa pada awal abad 16. Permintaan Alkitab luar biasa. Belum ada mesin cetak. Dia nulis pakai tangan. Dalam doanya, Tuhan beri kami sesuatu. Gak bisa belum minta mesin cetak karena belum ada. Beri kami sesuatu supaya firman ini lebih cepat disebarkan tanpa ditulis tangan. Dia nggak tahu apa itu. Lalu Roh Kudus datang mengurapi Johann Gutenberg bersama seorang temannya pengusaha dari Austria yang mendanai
pencobaan mesin cetak itu berkali-kali sampai jadi mesin cetak. Maka itu saudara, Yohanes 1 ayat 3 betul. Nggak usah dibuka kalau itu. Kalau mau buka boleh, supaya nanti kita kembali ke Maleakhi 2. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta, bukan cuma yang di bumi, itu ada karena firman. Betul tidak? Karena firman. Nggak akan ada komputer kalau nggak ada mesin cetak. Nggak akan ada mesin tape kalau nggak ada mesin cetak. Nggak akan ada telegram waktu itu, fax, kalau nggak ada mesin cetak. Karena mesin cetak itu cikal bakal atau awal dari semua media yang ada di dunia. Nah, tidak akan ada semua itu tanpa firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak ada Alkitab, orang nggak pernah mikir butuh mesin cetak di dunia. Maka itu buku yang dicetak pertama kali di dunia oleh mesin cetak itu adalah firman Tuhan. Keren nggak itu, saudara? Buku yang pertama dicetak di dunia adalah firman Tuhan. Karena firman itu ada barang ini. Sejak SD saya tahu sejarah Johann Gutenberg. Saya aneh, kami keluarga miskin bisa punya cita-cita. Besok kalau saya bisa ke Jerman pertama kali, saya tahu di kota Mainz, gerejanya Gutenberg masih ada berdiri sampai di kota Mainz. Akhirnya November 85 pertama kali saya ke Frankfurt, lalu saya minta diantar oleh yang jemput. Saya nggak mau kemana-mana dulu, ajak saya ke Mainz. Kaget dia. Saudara, begitu saya melihat mesin cetak itu yang asli, saya berlutut, saya menyembah Yesus Tuhan, kau luar biasa untuk barang yang satu ini, sehingga dunia bisa maju seperti sekarang ini. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak, saudara, sampai hari ini diperkirakan di dunia ini ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Bayangkan di antara 5 juta sekian judul buku di dunia, satu-satunya buku yang namanya Alkitab ada pernyataan ini, sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Bayangkan, tidak ada Tuhan manapun di dunia yang berkata aku benci perceraian. Allah berfirman, kalau laki-laki mampu boleh menikah lebih dari satu. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Allah berfirman, berhak memberikan surat talak kalau memang kamu mau cerai. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Allah berfirman, manusia boleh poligami. Tapi Yahweh berfirman, harus suami dari satu istri. Dia nggak suka, benci, saudara. Bayangkan, benci. Satu-satunya tulisan di dunia yang ada kata ini. Maka itu ketika Kristen bercerai, papa sedihnya luar biasa. Kepada siapa lagi dunia akan menyontoh? Jangan lupa 2 pertanyaan tadi. 1, mengapa iblis paling membenci lembaga perkawinan? Keluarga harus dirusak. Nomor 2, mengapa ada pernikahan? Oke, kita mulai mengarungi perjalanan ini bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Siap untuk meneliti. Mari kita buka Kejadian 1:26. Mengapa ada pernikahan? Kita akan bahas dulu bagian kedua. Mengapa ada pernikahan di dunia? Udah? Di 26. Ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Nah, ini masalah. Kalau kita, berarti Tuhan kita berapa? Lebih dari 1. Siapa ini? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Seterusnya, saya tidak usah baca. Ayat 18 pasal 2, kitab Kejadian. Inisiator, tahu inisiator? Pemrakarsa pernikahan yang pertama di dunia. Kejadian 2:18. Pribadi pertama yang memprakarsai pernikahan di dunia itu adalah Yahweh Tuhan kita, saudara. Bukan orang lain. Dan ini ayatnya. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau siapa? Manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi inisiator pertama di dunia untuk manusia menikah adalah Yahweh Tuhan kita.
Maka itu kalau ada orang nggak kawin bukan mamanya.